berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya, haleluya. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini dengan tema pelipat gandaan. Kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayat 164 sampai 165. Saya bacakan firman ini buat kita semua. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, si pemazmur mengatakan bahwa 7 kali dalam sehari dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. 7 kali dalam sehari dia membangun mesbah doa pribadi datang di hadirat Tuhan. Maka apa yang terjadi saudaraku yang dikasih Tuhan? Terjadi pelipat gandaan. Pelipat gandaan apa yang nyata dalam diri si pemazmur yang perlu untuk kita teladani? Yaitu pelipat gandaan berkat. Ada pelipat gandaan berkat yang terjadi di dalam diri si pemazmur. Bukankah kita melihat bagaimana Daud mengalami proses hidup, mulai dari hal yang sekecil, proses hidup dia jalani. Dari dia menggembalakan 2-3 kambing domba, sampai dia akhirnya menerima berkat utama, yaitu berkat raja. Dia duduk di tahta kerajaan menggantikan Saul. Ada pelipat gandaan berkat yang dia dapatkan. Juga saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi dengan si pemazmur itu Daud? Dia mendapatkan pelipat gandaan kuasa. Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang besar karena ada pelipat gandaan kuasa Tuhan terjadi dalam diri Daud. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi di dalam diri Daud? Terjadi juga pelipat gandaan cinta dan kasih terhadap Allah. Sekalipun banyak persoalan yang dihadapi, mungkin dia diolok oleh kakak-kakaknya, mungkin dia menghadapi begitu banyak proses hidup dalam kehidupannya sehari-hari, mungkin dia menghadapi banyak sekali tantangan, persoalan, mara bahaya yang dihadapi ketika menggembalakan 2-3 ekor kambing dombanya di hutan sana, tetapi dia tetap cinta Yesus. Di mana dia berada, dia selalu membuka mesbah doa. Di mana dia berada, dia selalu memuji Tuhan. Di mana dia berada, dia selalu bermazmur bagi Tuhan. Maka sampai dia memiliki kitab Mazmur yang sampai sekarang sangat terkenal. Bahkan kita semua umat Tuhan bisa menikmati bagaimana indahnya firman Tuhan lewat Mazmur. Yang terkadang juga umat Tuhan buat menjadi satu pujian, dibuat nada-nada yang indah, sehingga mazmur-mazmur itu bisa menjadi lagu pujian yang indah, yang dinyanyikan di berbagai tempat ibadah, dinyanyikan di berbagai tempat dan dinyanyikan di berbagai gereja-gereja. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, terjadi pelipat gandaan jikalau kita
Seperti pujian tadi mengatakan, lebih dalam lagi cinta Yesus. Lebih dalam lagi kita masuk dalam hadiratnya. Lebih dalam lagi kita mengerti rencana kehendak Tuhan. Lebih dalam lagi kita mengerti isi hati Tuhan. Itulah yang dialami oleh Raja Daud, yaitu si pemazmur. Dia katakan 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. 7 kali sehari dia berdoa datang di kaki Tuhan. Bahkan di Mazmur ada dikatakan ketika Daud memulai mesbah doanya, dia mengatur persembahan bagi Tuhan dan dia menunggu-nunggu Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah sikap Raja Daud ini menjadi teladan buat kita. Daud, dia mempersiapkan mesbah doa, dia persiapkan ibadah yang terindah bagi Tuhan. Dan Daud menunggu-nunggu Tuhan, bukan Tuhan yang menunggu dia, tapi kebanyakan umat Tuhan yang menunggu. Bahkan ibadah sudah dimulai, para umat Tuhan belum hadir di gereja, belum hadir di tempat ibadah. Tapi kalau Daud dikatakan di Mazmur, pemazmur mengatakan bahwa dia mengatur persembahan yang indah bagi Tuhan dan dia menunggu-nunggu Tuhan. Dan itu dia lakukan 7 kali dalam sehari. Ketika dia melakukan bagiannya, 7 kali sehari dia datang di hadirat Tuhan, maka terjadi pelipat gandaan. Pelipat gandaan berkat diterima oleh Daud. Pelipat gandaan kuasa diterima oleh Daud. Pelipat gandaan cintanya yang luar biasa kepada Kristus itu dialami oleh Daud. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan engkau? Maukah engkau menerima pelipat gandaan berkat Tuhan? Maukah engkau menerima pelipat gandaan kuasa Tuhan? Maukah engkau, Roh Kudus taruh di hatimu cinta yang dalam terhadap Kristus, sehingga apapun yang terjadi, persoalan apapun yang engkau hadapi, engkau semakin dalam mencintai Yesus. Seperti Daud, tidak pernah undur dari Tuhan, tetap mengatakan sekali Yesus, tetap Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, teladani Daud. Bangunlah mesbah doa pribadimu. Lebih sering lagi engkau datang di hadirat Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Semakin sering engkau membangun hubungan intim dengan Tuhan, semakin sering engkau berdoa, semakin sering engkau memuji menyembah Tuhan, maka engkau akan terima pelipat gandaan berkat Tuhan. Engkau akan terima pelipat gandaan kuasa Tuhan. Engkau akan terima cinta kasih yang lebih dalam kepada Kristus. Dan hidupmu akan menjadi teladan, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi
Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Umat Tuhan pasti lebih dari pemenang. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.